Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1895 di Lewiliang, yang didirikan oleh Pati Purwokerto yakni Raden Ngapei Arya Wiratmadja dan kawan-kawan. Koperasi tersebut merupakan koperasi simpan pinjam yang diberi nama The Purwokertos Help and Sparbank The Inlandshoofden, yang berarti bank simpan pinjam para priai Purwokerto, yang ditujukan untuk membantu teman mereka sesama pegawai negeri pribumi agar terbebas dari hutang. Setelah itu dikembangkan oleh Asisten Residen Wilayah Purwokerto Wolf van Westerhout di Banyumas saat itu. Kemudian muncul Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan Serikat Islam mendirikan tahun 1911 yang menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Kemudian hari itu ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan, yakni 1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia. 2. Menetapkan gotong royong sebagai asas. 3. Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Pengertian koperasi. Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris cooperation. Istilah ini berasal dari kata CO yang artinya bersama-sama dan operation yang berarti berusaha. Dari asal kata tersebut, koperasi didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sisa hasil usaha atau SHU dalam koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk dalam pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode perhitungan SHU berdasarkan jasa modal, jasa penjualan, dan jasa pembelian. Yang pertama ada jasa modal. Jasa modal adalah imbalan yang diberikan kepada setiap anggota atas simpanan yang ditanamkannya dalam koperasi. Pembagian jasa modal kepada setiap anggota koperasi ini didasarkan pada besarnya simpanan setiap anggota. Untuk rumusnya adalah simpanan anggota dibagi simpanan total dikali jasa modal. Yang kedua adalah jasa penjualan. Jasa penjualan adalah imbalan yang diberikan kepada setiap anggota atas penjualan yang dilakukannya melalui koperasi. Untuk rumusnya adalah penjualan anggota dibagi total penjualan dikali jasa penjualan. Yang terakhir ada jasa pembelian. Jasa pembelian adalah imbalan yang diberikan kepada setiap anggota atas pembelian yang dilakukannya melalui koperasi. Untuk rumusnya ada pembelian anggota dibagi total pembelian dikali jasa pembelian. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal uang simpanan lebaran dibawa kabur, puluhan warga menggeruduk kantor koperasi simpan pinjam di Kecamatan Balaraja, Tangerang, Banten, Rabu sore. Bahkan beberapa warga yang datang meluapkan kekecewaannya dengan menggedor dan memukul pintu kantor koperasi simpan pinjam Jaya Abadi ini. Warga mengatakan uang simpanan lebaran yang sudah disetor sejak awal tahun 2022 harusnya sudah diberikan 15 hari menjelang puasa. Namun, hingga menjelang Idul Fitri, pengelola koperasi justru menghilang dan kantornya pun sudah dalam kondisi tutup, sehingga membuat warga merasa tertipu.
Uang yang harus disetorkan warga dalam program simpanan Idul Fitri ini sebesar Rp250.000 per hari. Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi ini diketahui sudah berjalan 6 tahun dan baru tahun 2023 ini pencairan tabungan lebaran bermasalah. Dari 150 orang korban tersebut, nilai uang yang dibawa kabur pengelola Koperasi Simpan Pinjam Jaya Abadi mencapai 2, miliar rupiah. Kini warga akhirnya melaporkan kasus ini ke Polsek Balaraja dan Polresta Tangerang. Mereka berharap polisi datang segera mengamankan pelaku. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar warga tidak membawa kabur uang koperasi. Antara lain, yang pertama melakukan pengawasan, yang kedua memberikan edukasi, yang ketiga menggunakan sistem keamanan yang baik, yang keempat meningkatkan transparansi, yang kelima melakukan audit secara berkala. Dengan melakukan solusi-solusi di atas, diharapkan dapat mencegah tindakan penipuan atau penggelapan oleh pengurus atau pengelola koperasi. Tujuan koperasi adalah meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya, menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, membantu kehidupan para anggota, meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, menumbuhkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota serta masyarakat demi perbaikan perekonomian nasional. Koperasi memiliki manfaat terutama di pedesaan, yaitu untuk mengatasi masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi di pedesaan tersebut. Puluhan pedagang Pasar Sentiong menggeruduk kantor Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Mereka meminta pengelola koperasi mengembalikan uang simpanan lebaran mereka sebesar 2, miliar rupiah yang dibawa kabur. Dalam kesimpulannya, koperasi adalah bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keanggotaan, berpartisipasi demokratis, dan kepentingan bersama. Koperasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta dapat menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan antar anggota.